Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bermula sunnatullah. Mengajak hamba untuk taat kepadanya, mengabdi kepadanya dengan keluasan rezeki dan selalu afiat, agar mereka itu kembali kepada Allah dengan nikmatnya. Nah, maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala itu mengajak kita agar kita ini mencintai Allah, agar kita ini berhadap kepada Allah. Allah mengajak itu dengan memberikan berbagai macam nikmat, memberikan dengan berbagai macam rezeki, memberikan dengan berbagai macam kesehatan dan keafiatan. Jadi nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah itu sebenarnya adalah ajakan dari Allah agar kita ini cinta kepadanya, agar kita ini kembali kepadanya, agar kita ini khidmat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap nikmat yang kita terima, setiap nikmat yang kita terima, nikmat itu berkata kepada kita. Andai kata kita ini punya hati yang bersih, kita mendengar apa kata-kata nikmat itu begitu jatuh ke tangan kita. Nah, nikmat itu berkata kepada kita, ujar nikmat, hai orang yang mendapatkanku, ingatlah engkau kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah, cintailah Allah, karena dialah yang mencipta dan menyampaikan nikmat ini kepada engkau. Nah, setiap nikmat berkata demikian. Tetapi karena kita ini punya hati yang tebal, hati kita yang masih gelap, maka kita tidak mendengar bisikan nikmat itu kepada kita. Sehingga begitu kita dapat nikmat, kita lupa kepada Allah. Kita dapat nikmat, kita merasa itu adalah kemampuan kita mendapatkannya. Itu karena mata hati kita, karena hati kita masih gelap. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap memberikan nikmat itu artinya adalah ajakan agar kita cinta kepada Allah, agar kita mensyukuri nikmat itu, agar kita berkhidmat kepada Allah yang memberikannya. Fa in lam yaf'alu, apabila mereka tidak memperbuat, dapat nikmat tapi mereka lupa kepada Allah, bahkan mereka gunakan nikmat itu untuk berpuya-puya, mereka gunakan nikmat untuk meluluskan hawa nafsu syahwatnya, mereka tidak menggunakan nikmat untuk menambah khidmat kepada Allah. Nah, bila demikian, ibtalahum bi anwa'il mihan wad darra, Allah berikan dia bala dengan macam-macam kesusahan, kesengsaraan, la'allahum yarji'un, agar mereka itu sadar kembali kepada Allah. Muraduhu ta'ala ruju'ul ibad ilaih, tujuan Allah itu hanya satu, adalah agar hamba ini kembali kepada Allah.
Jadi Allah berikan nikmat tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Allah berikan kita kesengsaraan agar kita kembali kepada Allah. Kedua-dua kelompok tadi adalah orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan dan keberuntungan. Ini si Fulan. Nah, Fulan ini diberi Allah nikmat luar biasa, nikmat luasnya. Rezeki melimpah ruah. Siang malam mendatangkan rezeki. Lawang bakunci dikatu kurang. Daripada luasnya rezeki ini diberikan Allah. Tetapi orang ini kadang menjadikan nikmat itu sebagai alat untuk ingat kepada Allah. Nah, karena Allah sayang orang ini, Allah tarik nikmat itu. Allah tarik nikmat. Sehingga dia sengsara, sehingga dia menderita. Nah, dengan itu dia sadar. Dia akhirnya kembali kepada Allah. Nah, jadi ada dua golongan manusia. Ada golongan manusia yang tanpa dipaksa dia sadar, dapat nikmat ingat kepada Allah, dapat nikmat dia tambah taatnya kepada Allah. Ini orang yang sadar. Ada orang yang tidak sadar, tetapi Allah menghendaki baik, orang ini ditarik Allah nikmatnya, disengsarakan oleh Allah agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada orang waktu sihat kuat lupa kepada Allah, sembahyang kada, atau kadang-kadang sembahyang halal haram kada tahu halal haram, yang penting diambilnya waktunya sihat. Nah, begitu orang ini sakit stroke umpamanya, nah, kada kau lagi sudah stroke nih tuh, di kursi roda berjalan lagi. Lalu orang ini jadi selalu ingat kepada Allah. Begitu dia stroke, orang ini selalu ingat lawan Allah, zikir pekerjaannya. Dulu kada tahu zikir, sudah stroke ini zikir, salawat, ingat kepada Allah. Nah, Imam Ghazali mengatakan orang yang seperti ini jangan berubat baik garing. Baik garing. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang yang seperti ini kada usah ke dokter, biar di kursi roda aja, karena dia banyak ingat kepada Allah. Ketimbang dia sihat, kelakuannya lupa kepada Allah, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.